wabarakatuh. Di pagi hari ini Ustazah akan kembali lagi di hari Kamis yang manis di tanggal 13 Agustus 2020. Dan insyaallah kita akan mulai pembelajaran kita ini dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kali ini materi dari Ustazah adalah subtema 3, yaitu tentang tumbuhan dan hewan mempertahankan diri. Nah teman-teman, kemarin Ustazah sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, perkembangbiakan juga termasuk mempertahankan individu si tumbuhan atau hewan itu. Nah, sekarang cara lain tumbuhan dan hewan mempertahankan hidup selain berkembang biak adalah mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Oke, jadi di sini kita gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempertahankan hidup juga dari serangan musuh. Jadi setiap hewan dan tumbuhan dia mempunyai musuhnya ya. Nah, gimana cara dia untuk mempertahankan diri? Nah, berikut nih ya, antara hewan dan tumbuhan. Gimana caranya? Nah, dia bisa lihat tumbuhan. Tumbuhan itu dia cara mempertahankan diri dari musuhnya ada berbagai macam. Misalnya dia dengan duri, dengan baunya, dengan sifat dengan rasanya seperti itu, dengan getahnya. Nah ini cara tumbuhan untuk mempertahankan diri dari musuhnya yang suka sama dia ya, yang suka dengan tumbuhan itu. Oke, misalnya Ustazah dimulai dengan tumbuhan. Tumbuhan itu cara mempertahankan dirinya dari musuhnya yaitu pertama, tumbuhan misalnya tumbuhan bambu. Bambu itu teman-teman tahu kan untuk apa? Untuk bahan bangunan boleh, furniture boleh. Oke, si bambu itu cara mempertahankan diri dia mempunyai apa? Duri. Nah, duri ini dia mempertahankan diri untuk serangan-serangan musuhnya. Jadi jika misalnya manusia nih, jika dia sentuh bambu itu, maka dia akan duri itu akan menancap dan akan mengakibatkan rasa gatal gitu. Itu bambu ya. Terus kalau misalkan nangka tahu kan nangka? Oh nangka itu biasanya banyak apa sih? Banyak getahnya. Nah, si getah ini dia apabila serangga atau lalat yang datang ke si nangka itu, maka dia mengeluarkan getah. Dan getah itu akan menempel pada si serangga itu. Jadi menyebabkan si serangga itu tidak bebas aktif dan lama-kelamaan dia akan mati. Gitu. Terus kalau misalnya mawar, salak, itu kan pohonnya itu berduri ya. Nah durinya itu bisa mengakibatkan kalau kita sentuh akan kita tertancap, durinya akan berdarah kayak gitu ya. Terus dia itu sama ya, gangguan hewan dan manusia. Ternyata manusia juga bisa mengganggu loh. Gitu. Oke, terus belimbing muda. Belimbing muda itu ketika dia muda itu mengeluarkan rasanya tuh pahit sepet gitu ya. Nah itu membuat serangga itu tidak tertarik teman-teman. Dan kita pun nggak suka gitu kan, sama manusia pun nggak suka dengan belimbing yang asam, pahit gitu. Gunanya untuk apa? Si belimbing itu mempunyai biji. Bijinya itu sebagai alat perkembang biakan. Jadi ketika dia tidak dimakan berarti dia akan mempertahankan dirinya. Oke, nanas. Nah, nanas itu kan dia apa sih? Duri ya, duri juga. Jadi dia untuk mempertahankan dirinya. Oke, sekarang dari hewan. Hewan mempertahankan dirinya berbagai macam. Contoh hewan banyak ya. Misalnya ular, walang sangit, cicak, kalajengking, walang daun, harimau, cumi-cumi. Nah, kalau walang sangit teman-teman tahu kan dia mengeluarkan apa? Bau yang menyengat. Jadi sehingga kita itu nggak suka gitu dengan bau yang menyengat seperti itu, yang tidak enak. Kalau cicak itu untuk mempertahankan dirinya dengan memutuskan ekornya. Sementara kalajengking dengan apa? Dengan capitnya. Ketika dia serang, maka capitnya itu akan bertindak. Gitu. Terus walang daun itu tahu kan? Dia bentuknya seperti daun, menyerupai daun. Jadi ketika ada musuh, dia
hinggap di daun, seperti jadi dia mengelabui musuhnya dengan dia seperti daun tubuhnya. Harimau, singa, macan, nah itu mempertahankan diri dengan apa? Dengan kukunya, cakarnya. Jadi untuk menerkam si musuhnya, dia mempertahankan diri seperti itu. Kalau cumi-cumi mempertahankan dirinya dengan apa? Dengan tintanya, tinta hitamnya. Jadi si musuh itu jadi kabut, jadi tidak kelihatan. Ular mempertahankan diri dengan apa? Dengan bisanya. Jadi membuat orang itu jadi atau dengan bisanya ular, hewan yang mengganggu si ular atau manusia yang mengganggu ular itu akan mati ya dengan bisanya, kayak gitu. Jadi ini ya sebenarnya ini pelajaran paling gampang karena teman-teman itu tahu ya si hewan ini, tumbuhan ini cara mempertahankan diri seperti apa. Oke, selain berkembang biak, kita pun harus mempertahankan hewan dan tumbuhan itu untuk mempertahankan dirinya seperti apa, gitu. Oke ya, jadi itu saja dari Ustazah. Ini adalah materi terakhir di buku 6A dan insyaallah akan ada 6B yang insyaallah kita lanjut ya. Pekan depan kita akan melakukan PH ya. PH entah itu di hari Rabu atau Kamis, nanti insyaallah Ustazah akan infokan ke Ustadz Agung PH-nya itu pekan harian ke-1 di buku tematik 6A. Jadi semuanya kita PH. Nah, itu tugasnya kali ini adalah halaman 128 dan halaman berapa lagi? dan halaman 130, kalau nggak salah 132 ya. 100 dan 132. Nah ini ya. Nah ini tugasnya di buku 6A halaman 128 dan 132. Stay di channel Ustazah. Semoga kalian sehat selalu dan selalu bersyukur. Tetap senyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.